Hai, kembali lagi bersama saya Minho yang pastinya selalu setia menemani kesepian Anda semua. Di video kali ini Minho akan membahas alur cerita film yang berjudul The Road of No Way Out tahun 2023. Film yang dibintangi oleh Won Lee ini sudah pasti banyak adegan pergelutannya. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, sebelum lanjut siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh, yang suka kawa-kawa, cek selalu stok di kulkas Anda. Tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa subscribe. Film dimulai saat pria Jepang bernama Tomokawa menyiksa seorang polisi yang rupanya polisi itu ketahuan saat mengintai mereka yang tengah bertransaksi narkoba. Tak lama kemudian datang seorang pria bernama Song Chol bersama kedua anak buahnya. Dan tanpa basa-basi ia pun mengambil linggis dan langsung memukul si polisi hingga tewas. Song Chol lalu bilang kalau Tomo harus berhati-hati karena sebentar lagi akan ada transaksi besar. Selain itu, ia juga menyuruh untuk membuang mayat si polisi ke laut. Sementara di sisi lain, terjadi keributan di tempat umum, seorang pria dihajar oleh sekelompok orang, bahkan petugas keamanan di sana tidak bisa melerai. Semua orang panik, namun ini adalah momen langka, tidak lupa untuk memvideo buat snap WA. Akhirnya, sang jagoan kita datang, tidak lain dan tidak bukan ialah Mas Sokdo, sang detektif yang dikenal dengan tinju betonnya. Para berandalan tidak tahu siapa detektif Ma, dan karena merasa detektif Ma ikut campur, mereka pun menyerangnya. Sudah dipastikan mereka semua tumbang, dan tak lama kemudian para polisi segera datang dan langsung menangkap mereka. Di kantor, atasannya memberi saran agar lain kali jangan terlalu keras kepada penjahat karena bisa merusak citra polisi. Namun detektif Ma jelas tidak terima karena orang jahat tidak pantas diperlakukan dengan lembut. Tak lama setelah itu, detektif Ma dan timnya mendapat telepon tentang kematian seorang wanita di sebuah hotel. Awalnya si wanita yang diketahui bernama Sun Hye diduga bunuh diri dengan melompat dari lantai 8. Tapi tak tahu penyebab pastinya karena tidak ada kamera di sana. Akan tetapi, hasil otopsi menunjukkan jika dia telah meninggal akibat mengkonsumsi narkoba berjenis hyper. Selain itu, ia juga telah dibunuh dengan cara dilempar dari lantai 8. Malamnya, detektif Ma dan temannya datang ke klub tempat terakhir yang didatangi Sun Hye. Kenalannya detektif Ma datang dan membantu mereka untuk masuk ke dalam. Setelah berhasil masuk, detektif Ma dan temannya mulai menyelidiki dan mencari kejanggalan di tempat itu. Namun, saat akan naik ke lantai atas, detektif Ma dihadang oleh penjaga di sana, seorang pria jangkung badak yang melebihi perawakannya. Hanya dengan satu pukulan, pria itu tumbang. Tak lama setelah itu, ia pun melihat adanya transaksi hyper. Akhirnya detektif Ma langsung mendatangi bos klub malam yang bernama Lee. Namun karena dia mencoba melawan, detektif Ma langsung melumpuhkannya. Tak lama kemudian, para polisi akhirnya datang dan langsung menangkap orang-orang yang terlibat dalam transaksi obat terlarang itu. Sementara di lain sisi, Song Chol kembali melakukan transaksi hyper dengan kliennya yang berasal dari Cina. Wanita itu tertarik ingin membeli obat hyper dari Jepang itu karena obat tersebut sangat sulit didapat. Akhirnya ia membeli 20 kg dengan harga 30 juta dolar. Sementara dari CCTV orangnya klub, detektif Ma dan polisi, mereka menemukan seorang pria yang membawa wanita yang jatuh di hotel, tapi wajah pria itu tidak jelas sehingga mereka bertanya ke pemilik klub. Di sini Lee hanya menjawab kalau dia tidak tahu apa-apa, dia tidak merasa bersalah dan tidak ada hubungannya dengan kasus obat terlarang yang terjadi di dalam klubnya. Mendengar itu, detektif Ma yang sudah kesal, mereka berpura-pura membersihkan kantor dengan tujuan menutupi CCTV agar detektif Ma bisa menggabloknya.
얘가 왜 이래? 야, 이렇게 Tepar langsung. Lee yang ketakutan akhirnya berkata jujur kalau pria yang dimaksud adalah tamu VIP yang sering mengedarkan hyper di tempatnya. Selain itu, ia juga pemasok hyper di klub lain yang terletak di Gangnam dan Incheon. Akhirnya, mereka membagi dua regu untuk menyelidiki tempat tersebut. Di Gangnam, detektif mendapatkan informasi jika orang itu bernama Hiro yang adalah seorang yakuza. 히로 씨, 내가 듣기로는 일본에서 온 깡패라던데? Polisi yang lain juga sekarang berhasil menemukan keberadaan pria yang mereka cari, di mana di suatu hotel pria yang polisi cari sedang dalam pengaruh obat. Tak lama, mereka mendengar bel, si pria bersiap dengan senjata tajam. Dan polisi di luar berpura-pura minta tolong memindahkan mobilnya. Saat pintu terbuka, polisi langsung menghajarnya. Polisi cukup kewalahan mengalahkan dua orang itu yang tanpa ragu bisa membunuh mereka. Sampai akhirnya, polisi berhasil meringkus mereka dan menemukan 20 kg obat hyper. Namun saat sedang dalam perjalanan kembali ke kantor, tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh sekelompok orang. Setelah sekelompok orang misterius itu mengambil hyper tersebut, Hiro yang ternyata masih hidup, ia pun meminta bantuan. Namun tanpa diduga, mereka malah membunuhnya. Ternyata, orang yang telah melakukan itu adalah Song Chol. Setelah itu, Song Chol dan anak buahnya mendatangi tempat Tomo dengan sangat emosi. Song Chol kesal karena Tomo membiarkan polisi mengambil obat dari anak buahnya. Tomo lalu bilang, apabila bos mereka tahu mereka menyelundupkan narkoba, mereka semua akan mati. Song Chol ingin si bos tidak tahu apapun dan memperingati agar Tomo tidak mengacau lagi. Keesokan harinya, Tomo menemui rekan bisnisnya yang bernama Yang Ho. Yang Ho disuruh untuk membungkus 20 kg hyper yang sudah berceceran akibat kecelakaan kemarin. Sementara itu, detektif Ma dan rekannya yang lain jadi bertanya lebih lanjut ke polisi yang terluka, tapi mereka tidak tahu siapa yang menabrak dan mengambil obat terlarang itu, karena kamera dashboard mobil diambil. Tak lama kemudian, polisi lain dari divisi narkotika datang. Ia kemudian menunjukkan sebuah bukti pistol senjata yang mereka temukan di tempat pria Jepang itu. Pistol itu ternyata milik pimpinan kepolisian yang sudah lama menghilang. Dan ternyata polisi yang dimaksud adalah polisi yang dibunuh Song Chol di awal film. 담당 형사가 누구야? 그때 구룡서 Singkat cerita, detektif Ma dan rekannya sampai di kantor kepolisian utara. Lalu ia menunggu polisi narkotika yang ternyata polisi itu adalah si Song Chol. Detektif Ma mencoba mengorek informasi darinya, namun Song Chol menolak memberikan data dan mengaku sedang dalam penyelidikan dan belum dapat mengkonfirmasi kebenarannya. Detektif Ma bingung kenapa Song Chol tidak bertindak cepat. Alhasil, sempat terjadi ketegangan di antara mereka. 예민하시네. Sebelum pergi, detektif Ma sempat memberikan kartu nama dan meminta Song Chol untuk menghubunginya jika ada informasi terbaru. 잘못 줬어. 아니야 가지 마. 중국집 명함을 줬어. 가. Tak lama setelah itu, detektif Ma diminta oleh Donggu untuk menemui informannya bernama Chorong. Dengan cepat, detektif Ma langsung mendatanginya dan meminta Chorong untuk ikut dengannya. Namun ia malah banyak gaya dan menantang detektif Ma. Dalam gaya pisan maneh tehnya. 야야, 자는 거 아니야? 잘못된 거 아니에요? Chorong kemudian menjelaskan kalau Tomo sering datang ke tempatnya, sehingga detektif Ma meminta Chorong untuk mengantarnya menemui Tomo. Sementara di Jepang, pemimpin Yakuza yang bernama Ichijo akhirnya mengetahui kalau hypernya telah dicuri oleh Tomo dan Song Chol. Alhasil, Ichijo mengirim anak buahnya yang bernama Ricky untuk datang ke Korea guna memperbaiki keadaan. Singkat cerita, Song Chol akhirnya menemui kliennya karena dia sudah berjanji akan menyerahkan hyper 20 kg. 到时候还见不到货， 좀 늦네. 不会这么好说话了。 Tapi Song Chol malah mendapat kabar kalau Tomo tengah dikejar oleh Ricky yang dikirim oleh Ichijo karena seseorang melapor ke Ichijo dan tahu jika mereka mengambil hyper. Sekarang mereka akan dibunuh karena dicap pengkhianat.
Karena hal itu, Tomo pun akan bersembunyi dan tidak bisa mengirimkan Hyper. Pada akhirnya, Songchol akan menunda transaksi dan menjanjikan akan datang 2 hari lagi dengan Hypernya. Kliennya pun mengancam Songchol jika tidak menepati janji maka mereka akan menghabisinya. Di waktu yang sama, Ricky dan anak buahnya mendatangi tempat Tomo dan membantai semua orang yang ada di sana. Tapi mereka tidak menemukan keberadaan Tomo dan juga Hyper yang dicari. Sementara itu, tim detektif Ma akhirnya sampai di Cyber Club, tempat yang biasa didatangi oleh Tomo. Namun saat itu ia malah dihadang oleh beberapa orang sehingga ia pun harus menghadapi mereka. Setelah berhasil mengalahkan mereka dengan sangat mudah, detektif Ma hanya menemukan Yang Ho di sana. Karena ketakutan, Yang Ho akhirnya mengantar mereka ke tempat persembunyian Tomo yang ada di sebuah hotel. Di waktu yang sama, Tomo yang akan pergi melarikan diri, tiba-tiba dihadang oleh Ricky dan anak buahnya. Songchol yang sempat dimintai pertolongan, rupanya sedang menuju ke sana. Saat di parkiran, detektif Ma akhirnya melihat Tomo yang telah ditangkap. Ia lalu meminta rekannya untuk mengejar mereka, sehingga terjadilah baku hantam. Di tengah perkelahian itu, Ricky tiba-tiba saja menabrak detektif Ma, sehingga berhasil membawa Tomo pergi. Ricky kemudian membawa Tomo ke dermaga dan dipaksa untuk mengatakan di mana ia menyembunyikan Hyper. Namun Tomo tidak mau mengatakannya karena setelah itu Tomo yakin akan dibunuh. Tomo lalu membuat penawaran bahwa obat Hyper itu bernilai 30 juta dolar dan hanya ia yang tahu tempatnya. Tapi Ricky langsung membunuh Tomo dan akan mencari obat Hyper itu sendirian. Setelah itu, Ricky pun menyuruh anak buahnya untuk segera mencari keberadaan Songchol. Detektif Ma dan timnya akhirnya menginterogasi Yang Ho mengenai peredaran Hyper. Yang Ho mengatakan kalau Yakuza tidak terlibat secara langsung karena Tomo tidak bekerja sama dengan mereka, melainkan dengan pihak lain yang masih belum diketahui identitasnya. 그럼 우리 형사들 덮친 게 누구야? 형사를 덮친 건 누군지 몰라요. 다른 사람? 누구? Pada akhirnya detektif Ma jadi punya rencana untuk mencari obat terlarang lebih dulu agar mereka bisa menangkap semua orang yang terlibat. Setelah itu, detektif Ma membawa Yang Ho pergi, tapi Yang Ho kesal karena harus diborgol di dalam mobil yang panas. Selanjutnya, mereka akan datang ke kantornya Tomo, tapi detektif Ma mendapat kabar tentang kapten yang hilang ditemukan meninggal oleh seorang pemancing. Hasil otopsi menyatakan jika kapten polisi itu dibunuh di hari yang menghilang dan sebenarnya masih hidup saat ditenggelamkan. 살아있는 상태에서 수장시켰답니다. 진짜 미친 새끼들이 경찰까지 죽이네 이제. Detektif Ma jelas semakin marah karena ada orang yang dengan berani membunuh polisi. Sementara itu, Songchol mendapat telepon dari Ichijo. Ichijo merasa kecewa, ia tidak suka Songchol dan Tomo mencuri Hypernya. Songchol menawarkan kesepakatan yang mana ia meminta bayaran setengah dari hasil penjualan Hyper tersebut. Namun Ichijo meminta Hypernya dikembalikan dan Songchol bisa hidup. Tapi Songchol malah tertawa dan siap-siap untuk bersenang-senang dengannya. Setelah itu, Songchol dan anak buahnya langsung menghabisi kelompok Cina guna membatalkan kesepakatan di antara mereka. Sementara di sisi lain, Yang Ho membawa mereka ke sebuah pelabuhan. Namun sesampainya di sana, mereka bertemu dengan beberapa anak buah Ricky yang juga sedang mencari Hyper tersebut.
Setelah berhasil mengalahkan mereka, Detektif Ma dan temannya menemukan kartu akses kapal pesiar dengan lambang Yakuza. Kemudian mereka mendatangi salah satu kapal yang ada di dermaga, yang diketahui kapal itu adalah tempat untuk memproduksi Hyper. Dan secara mengejutkan, mereka akhirnya berhasil menemukan Hyper yang disembunyikan oleh Tomo. Malam harinya, Detektif Ma langsung menemui Corong dan mengajaknya bekerja sama. Ternyata Corong diminta untuk menelpon rekan Tomo yang memiliki samaran hiu putih. 나랑 일 하나만 같이 하자. 잡고 싶어요. 그지? Di sisi lain, Songchol sudah sampai ke tempat Ricky berada, ia akan membunuhnya. Tapi tiba-tiba ada panggilan masuk yang ternyata itu dari Corong. Corong menjelaskan bahwa ia memiliki 20 kg Hyper yang disembunyikan Tomo. Corong yakin jika itu milik Yakuza. Songchol terdiam lama dan malah mematikan telepon. Kemudian Corong mengirim foto dirinya yang sedang memegang Hyper. Songchol lalu menghubungi Corong dan memintanya untuk bertemu di sebuah tempat dengan membawa Hyper tersebut. Alhasil, mereka tahu bahwa hiu putih adalah Songchol. Dengan cepat Detektif Ma menelpon tim kepolisian dan meminta mereka mengirimkan pasukan ke tempat pertemuan. Di waktu yang sama, Songchol ternyata menemui Ricky dan menawarkan kerjasama jika dia menginginkan Hyper tersebut. 너 이치로 약 잡고 싶지? 그 약 어디 있는지 내가 알아. 나랑 거래 하나 하자. Singkat cerita, Corong akhirnya tiba di lokasi pertemuan, lalu disuruh masuk ke gedung lantai 3, di mana Songchol dari jauh mengamati bersama anak buahnya. Sesampainya di lantai 3, Corong malah bertemu dengan Ricky dan anak buahnya. Mendengar teriakan dari Corong, Detektif Ma segera datang untuk membantu. 아이 주성철이 개새끼. Namun sayang, kepalanya dipukul 2 kali hingga Detektif Ma pun pingsan. Saat Ricky membuka tas yang Corong bawa, ternyata isinya adalah uyah korosok. Saat itulah ia menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Songchol. Rekan Detektif Ma yang lain bingung dengan Detektif Ma yang tidak kunjung keluar. Tiba-tiba Songchol datang ingin mengambil obat Hypernya. Ia menghajar si polisi dan segera mengambil obat Hyper yang asli lalu pergi. Tak lama kemudian tim kepolisian akhirnya datang sehingga Ricky dan Panayagan langsung membawa Detektif Ma. Para detektif yang mengetahui itu mencoba untuk mengejar mereka, namun Ricky langsung mengarahkan anak buahnya yang langsung melumpuhkan kedua detektif. Sementara, Detektif Ma sekarang sudah sadar dan ada di suatu tempat. Ia dihajar untuk memberitahu lokasi obat Hyper. Ricky mendapat telepon dari Songchol yang mengaku jika obat terlarang ada padanya. Panggilan dimatikan, mereka semakin kesal sampai mereka mendengar suara dentuman keras. Yang ternyata itu adalah Detektif Ma yang sudah bangkit. Ia pun berhasil mengalahkan semua anak buah Ricky. Setelah itu ia pun berduel dengan si Ricky dan berhasil mengalahkannya dengan tinju andalan miliknya. Dengan bantuan alat pelacak yang ditaruh di tas berisi Hyper, mereka akhirnya menemukan Songchol yang saat itu akan kabur ke Kalimantan. Namun parahnya, para polisi yang tidak tahu apa-apa malah menghadang Detektif Ma, tapi ia dengan mudah berhasil menyingkirkan mereka. Setelah itu, ia pun mencari Songchol sehingga terjadi pergelutan di antara mereka. 갈비 부러졌냐? Detektif Ma yang memang bukan detektif abal-abal, yang ternyata nama Ma itu diambil dari kata maung, dengan pukulan beton terakhirnya, Songchol pun ngajongkeng. Para polisi akhirnya datang di akhir, dan kebusukan Songchol dengan cepat tersebar di berbagai media. Setelah itu, Detektif Ma dan rekannya merayakan keberhasilan mereka dengan makan-makan di kafe. Dan tidak lupa dibarengi minum kawa-kawa bersama. Akhirnya, film pun tamat.
Oke, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Pesan yang dapat kita ambil dari film ini, jauhi narkoba, dekati janda muda. Slebeo. Oke, mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.